Jangan sampai, jangan Tobrut sampai. itu arti aslinya apa tuh? Tobrut itu. Apa sih, Bar? Nanti didit ya. Iya. Kenapa? Kalau Gus Ikdam, kalau si Ikdam itu oke, selamat datang kembali di part 2 tetap bersama Kak Aris dan Ustadz Bayu Setia. Kalau gini Kak Aris, pasti kan ada pengembangan-pengembangan. Kayak tahun-tahun berikutnya kan pasti ada pengembangan nih. Misalkan anak-anak sekarang ini sukanya apa gitu. Ada kemungkinan nggak ke depan itu Kak Aris pengen seperti apa gitu? Maksudnya pengen bonekaku tak gawe yang seperti ini tuh boneka boneka apa ya? Yang anak kecil itu Cocomelon kayak gitu misalnya. Kalau untuk pengembangan mungkin nanti pengembangan untuk memiliki lebih dari satu boneka. Oh gitu. Karena kalau si dia kan suaranya kan gimana suaramu? Aku Tiko, aku Luta, iya suaranya gitu. Nanti kalau misalkan saya punya boneka lain bisa karakter misalkan monyet gitu. Atau yang lainnya nanti karakter suaranya harus buat beda. lagi. Soalnya juga lumayan. Untuk saat ini Kak Aris ini punya berapa karakter suara ini berarti? Ini kalau boneka cuma satu karakter ini. Tapi ketika sudah mulai action mendongeng seperti tadi. Oh iya, yang jin besar, jin kecil, mungkin sahabat. Kalau Rasulullah kan ada hati-hati gitu. Tapi untuk mengkarakterkan Rasulullah tidak sembarangan, terus sesuai banget. Tidak berani. Bahkan ya, hampir nggak berani. Oh iya, sahabat lah. Iya, sahabat. Kalau sahabat nggak apa-apa lah. Kalau Kanjeng Nabi ya kita mengkisahkan aja, tapi nggak mungkin menggambarkan. Suaranya pun kami juga nggak berani. Mungkin kalau berani juga karena beliau kan karakternya lembut tapi sesuai dengan hadisnya. Ya. Jadi kalau untuk menggambarkan Kanjeng Nabi itu diawali apa namanya? Kanjeng Nabi pernah berkata, jadi kan seperti itu. Jadi bersabda. Jadi Nabi Muhammad. Jadi nggak semata-mata langsung digambarkan seperti itu. Boleh ngopi dulu kok. Tapi kamu nggak dibuatkan kopi. Ya Allah, aku ratusan kopi Kak. Oke, untuk Kak Aris itu tadi kan dakwahnya untuk anak-anak. Nah, sekarang kalau si Tiko ini selain ke anak-anak, Kak Aris bisa atau mau untuk berkisah ke apa aja, ke siapa saja? Sebenarnya kan emang saya agak fokusnya ke anak-anak. Tapi dari basicnya selain di dunia anak-anak, tapi tidak membawa tikung ya. Itu juga kami kan kebetulan juga di Baitul Quran, jadi juga rumah Quran. Kami juga ada pemberantasan buta huruf untuk. Itu nggak pakai tiko? Oh nggak pakai tiko. Tiko masuk dulu aja. Kamu nggak pakai ya? Ya Allah. Masuk. Aku salam dulu ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, kamu nggak sedih? Enggak sedih. Ya Allah, ya udah. Masuk dulu. Oke, apa tadi, Mas Ustadz Bayu? Selain di dunia anak-anak, jenengan juga merambah dakwah kemana saja? Apakah selama ini fokusnya cuma di dunia anak-anak saja dengan dongengnya, dengan kisahnya, atau mungkin ada yang lain? Selain di dunia anak-anak, kami juga termasuk tim dari Baitul Quran. Jadi kami terutama di Kecamatan Jumapolo dan sekitarnya untuk pemberantasan buta huruf. Jadi kami mohon maaf di sini kami menggunakan kebetulan metode Sakifa itu 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quran gitu Ustaz Bayu. Kemudian kami
sudah beberapa alhamdulillah meluluskan yang dari sama sekali belum bisa Al-Quran, bahkan ada yang bahasanya Jawa itu tidak paham alif bengkong. Oh iya. Alif bengkong itu berarti apa sebetulnya itu? Hamzah nggih. Huruf Hamzah itu kan kalau wong Jawa itu ngaraninnya alif bengkong. Kan ketika dikasih harokat fathah A gitu juga. Nah itu kebetulan yang kami itu di mana itu Kak? Jemaah Polos ini ada? Jemaah Polos yang 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan kebetulan termasuk saya sebagai pejuangnya di Baitul Quran. Kemarin sudah dari Pak Polo, kepala desa, kebetulan kepala desa kami Kuangsan, kepala desa Jatirejo, kepala desa Jemaah Polo dan Lemah Bang itu juga belajar pakai metode itu. Terus itu juga, untuk umum, maksudnya nanti dari misalkan nih ada teman-teman yang lihat nih, Kak Aris nih, kalau mau ikut itu gimana? Prosesnya siapa yang ditemui, terus belajarnya di mana, gitu. Terus mungkin misalkan nih ada administrasinya itu gimana Kak? Kalau itu kan menarik sekali tuh 5 kali pertemuan kan langsung udah bisa. Jadi kan untuk teman-teman yang waktunya memang nggak banyak, sibuk, itu kan solusi lah. Memang itu solusi untuk dewasa yang pekerja dewasa gitu. Kalau di metodenya Sakifa itu untuk dewasa, jadi tidak dianjurkan untuk anak-anak. Nanti kalau untuk anak-anak mungkin mereka anak-anak nggak TPA lagi, karena sudah 5 kali pertemuan langsung Al-Quran. Terus aku iso maca Al-Quran kapan nggak usah. Jadi itu emang untuk khusus dewasa. Nanti bisa menghubungi kami atau di teman-teman Posrema itu ada beberapa yang sebagai pejuang Baitul Quran juga. Nanti itu free pokoknya. Ya nanti mungkin untuk pembelian metodenya itu sendiri, Sakifanya itu. Itu buku wujud. Iya. Oh, ada buku. Kebetulan tidak bawa ini. Oh iya. Yaitu biasanya nanti kalau ada ya dari jamaah nanti bisa mengumpulkan dulu, baru nanti bilang ke kami, terus nanti mereka yang menentukan waktunya, tempatnya, kami yang terjun gitu. Minimal berapa minimal jemaah? Bisa satu pun bisa. Oh, satu pun enggak apa-apa. Satu pun enggak apa-apa, yang penting ada niat, ada niat. Jadi untuk teman-teman pemirsa nanti yang mungkin mau belajar baca Al-Quran, ini ada solusi sekali. Kalau waktunya ya nggak di waktu, memang dasarnya juga nggak tahu, alif bengkong tadi nggak tahu, ini Kak Aris ini ada solusi. Nanti 5 kali pertemuan, insya Allah kalau ada niat dari belum bisa sama sekali. Iya. Kebetulan cuma nanti untuk waktu, tempat, nanti teman-teman yang menentukan. Kalau bisa nih ada jemaah beberapa lah, tapi kalau nggak bisa satu aja tetap dilayani Kak Aris ya. Iya bisa. Bisa menghubungi Puma juga nanti. Boleh, nanti langsung kita respon. Nanti ada Mas Akbar dan Mas Aji yang siap respon, fast respon. Nomornya ada di sini nanti, Mas Akbar sama Mas Aris yang mau belajar Al-Quran siap. Gitu. Allah. Nah itu lembaga atau apa sih Baitul ini? Itu ada yang membawai enggak? Itu kalau yang Jemaah Polos sementara dari teman-teman Posrema. Oh, Posrema. Iya, forum Posrema. Apa itu Posrema? Posrema forum remaja masjid Jemaah Polos dan sekitarnya. Pernah ikut dulu. Tapi cuma sebentar. Kalau Ustadz Bayan saya guys ngeri. Udah jam terbangnya turah-turah pokoknya. Sudah saya minta untuk malam Sabtu ini Bapak. Kebetulan nyonya kan ngikuti Ustadz Bayu terus. Wah, Kanda kan manggilnya Kanda Dinda. Nyonya yang di rumah. Ustadz Bayu. Ustadz Bayu teng mriko, Ustadz Bayu teng mriko gitu. Wah, berarti kita juga tidak jauh beda sama Ustadz Bayu, tapi kita ke anak-anak, sama saja. Sama-sama dakwah tapi beda. Ibu Pur ini juga ngefan loh. Ibu Puma Ngerandu. Kalau ada Ustadz Bayu mesti di video kirim.
Oke, Insya Allah. masih dikirim yang grup ya Bar ya. Grup Umay Ustadz Bayu. Tapi kalau Ustadz yang lain ngono ya jarang lah. Sampai dulu pas Dikirim mohon maaf video. dongeng di Sragen Tat itu sekolahan SD negeri juga. Sampai sana guru agamanya tanya, kenal sama Ustadz Bayu Kak? Ustadz Bayu? Iya, Jatirejo. Masya Allah kenal. Sampai Sragen juga. Padahal Sragennya itu yang paling sana. Perjalanan kurang lebih hampir 2 jaman. 2 jam. Masya Allah. Oh iya. Memang beliau sudah Alhamdulillah. melalang buana, Insya Allah. Tapi ini dengar-dengar katanya juga punya hadrah gitu. Wah, Pak Aris nih. Alhamdulillah punya hadrah juga, tapi tidak keren hadrahnya beliau. Ini Al-Asikin. Wah, yang Al-Asikin. Al-Asikin wes yang ditanya wis ngeri pokoknya. Semuanya kan daerah Mbah Anak, Oh. terus dongeng, terus Baitul Quran, Iya. hadrah pun juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Kalau ini hadrahnya itu Hadrahnya ini sementara kan yang membawai juga pimpinannya Ustadz Mas Bayu, kalau saya Mas Bayu. Nah, di situ ya Ustadz Bayu. Sama-sama di sana mungkin ada kalau nama beda Bayu orang. itu emang sama-sama Bayu yang pimpin. makomnya bisa tinggi-tinggi gitu ya. Oh iya, Kak Aris. Iya. Ini kalau misalkan nih mau mengundang Kak Aris itu gimana? Jadi ada prosedur syarat khusus gitu atau untuk TPA untuk anak-anak sekolah itu rata-rata yang mengundang itu dari mana, terus taunya dari siapa kan gitu biasa nih. Selama ini biasanya dari asosiasi kami dari Asosiasi. terus yang kedua kebanyakan dari teman-teman pengajar juga. Pengajar juga. Kebanyakan, Oh ya dulu Kak Aris ini juga pengajar juga ya. Iya, baru tahun ini resign. Oh, Masih ngajar masih Masih ngajar ngajar juga, juga. tapi masih ngajar pendidik juga. di salah satu madrasah sanawiyah. Oh Iya. sekarang. Oh iya. Kalau untuk mengundang bisa biasanya dari teman-teman itu cukup WA. Biasanya yang mengundang kami itu ya dari TPA, dari SDMI seperti itu. Terus ya kebanyakan dari itu TPA. Kalau ada sama acara-acara SDMI, ya, yang anak-anak itu dari ya. event-event. Dulu pernah ada juga diundang di ulang tahun juga. Oh. Tapi ulang tahun baru sekali itu. Materinya apa? Kalau ulang tahun ya. Tapi pokoknya diundang mangkat gitu dulu. Tapi kalau ulang tahun dirayakan kan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak masalah. Iya. Maulid Nabi kan ulang tahun juga. Ulang tahun Biasanya kalau udah momen-momen liburan, momen-momen Ramadan, hari besar Islam, biasanya kalau para juru kisah atau pendongeng baru full jobnya. Kalau pas waktu-waktu bukan momen-momen gitu rada sepi mboten kabeh Ustadz Bayu. Kalau mendongeng ini termasuk hobi atau maksudnya di awalnya itu memang hobi dulu? Apa karena itu tadi yang di awal tadi ceritakan karena pengen mendapatkan supaya anak-anak itu cepat nyantol itu tadi kan? Apa dulunya memang hobi? Yang pertama emang supaya anak-anak cepat nyantol. Berarti targetnya memang anak-anak supaya cepat nyantol. Supaya nerima tentang apa nggih? Tentang agama ini Enak gitu. Materi tentang akhlak dan tauhid dan lain sebagainya, bahkan bisa dimasukkan fikih juga, itu supaya anak-anak itu sama kayak ketika beliau itu mendakwahkan ke dewasa. Ya. Dan itu emang yang pertama itu. Kalau yang keduanya tetap hobi itu harus wajib sebagai juru kisah atau pendongeng itu wajib itu. Soalnya ketika kita sudah senang dulu sama anak-anak, nanti kita kayak bisa menyatu sama mereka. Oh iya. Itu wajib itu kalau hobi senang dulu sama anak-anak. Yang di part 2 ini Kak Aris, tadi kan di part 1 kita sudah mengangkat Umi Maksum. Jadi beliau ini ke masjid dalam kondisi buta dan
dituntun atau diarahkan sama jin kecil. Jin kecil tadi suaranya gimana tadi? Aku ini rada tertarik dengan suara jin kecil lah aku malah. Ini selain jin kecil bisa jin besar juga, rajanya jin juga bisa loh. Oh. Iya, tapi kan diarahkan oleh jin kecil. Tapi berubah jadi manusia nggih. Oh, nggih, nggih. Kalau pas jadi tetangga. jadi tetangga. Itu emang kalau di dalam kisahnya di asbabul nuzulnya di surat Al-Abasa tadi kan emang niatnya jin kecil itu emang secara halus itu udah ganggu apa ya, goda jinnya sudah tingkat tinggi, jadi tidak terasa sama sekali. Kalau lonjengan mungkin ya memang benar-benar tidak terasa. Turu elah ngantuk jam-jam rolas ngantuk itu ruwet. Saking halusnya ya. Saking halusnya. Kan di kisah itu kan di kelanjutannya itu ada emang tujuannya jin tadi itu setiap hari nuntun Umi Maktum tadi untuk pergi ke masjid supaya nanti Umi Maktum itu ketergantungan sama jin tersebut. Ketika jin tersebut nanti jemputnya terlambat dari sholat jamaahnya, otomatis Umi Maktum tadi juga terlambat. Gila gitu. Itu tidak lagi sholat tepat waktu. Lama-kelamaan si jin tadi nanti tidak menjemputnya. Jadi Umi Maktum lagi nggak ada yang jemput aku, ya wes berarti aku tidak usah sholat di masjid. Nah, tujuannya setan seperti itu. Nah, tapi ternyata kan emang sudah tingkat keimanannya dari Umi Maktum ini sudah tinggi, jadi baru 3 kali penjemputan sudah sadar. Berarti ini harus waspada ya, nenek sing konco ngerti-ngerti sregep ngejak sholat. Ini malah perlu dicurigai. Ini kok sregemen gue biasanya gak pernah ngejak sholat atau ngejak sholat. Banyak orang yang kuat ketika dia ditimpa susah, dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia mendapat nikmat, dia malah lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkadang setan itu mainnya sangat halus sekali. Berarti cobaan dan nikmat itu sama-sama ujian. Benar sekali. Cobaan dan nikmat sama-sama ujian. Berarti banyak yang lolos ketika susah, ya. Banyak yang lolos ketika susah, tapi banyak yang tidak lolos ketika bahagia. Padahal bahagia itu juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Berarti kalau memang teman-teman ini lagi dikasih nikmat, jangan terlalu terbuai. Jangan terbuai. Karena bisa saja itu ujian dari Allah, nanti kita sampai lupa sama itu biasa di masyarakat kan gitu. Oh, kalau anaknya nakal, ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak soleh. Tapi ketika anaknya pintar peringkat 1, itu anakku. Allahnya kan dilupakan, kan gitu. Oh iya. Jadi hati-hati di situ. Kelihatannya Ustadz Bayu juga punya kisah yang lain ini terkait dengan godaan setan tadi. Ya terkadang emang ibadah itu memang diawali karena manusia dulu. Tapi kelamaan insya Allah itu akan disadari di bawah alam sadarnya bahwasanya ibadahnya itu karena hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin itu saya mendapat kisah ini ya. Kisah ini dari guru saya. Itu ada seorang anak laki-laki yang ingin menikahi putri kiainya. Putri kiai. Jadi tapi Pak Yainya istrinya Ustadz Bayu ini juga putri kiai. Saya nggak tahu kalau itu putri kiai. Kalau tahu saya nggak mau nikah. Berat. Jadi lanjut cinta soalnya. Jadi sampai rumah baru tahu kalau dia itu putrinya Yai. Jangan stop. Terus Pak Yainya bilang, kamu boleh menikahi anakku dengan satu syarat. Apa? Kamu harus sholat berjamaah selama 40 hari dan harus di shaf pertama. Kemudian anak laki-laki ini pun melaksanakannya. Pertama karena Pak Yai, kedua karena mendapatkan anaknya Pak Yai. Tapi lama kelamaan selesai Pak Yainya mencari anak tersebut. Bagaimana jadi menikahi anakku? Saya ibadah bukan karena anakmu, bukan karena Anda Pak Yai, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa bicara seperti itu, keyakinannya seperti itu, akhirnya Pak Yai ya udah anakku untukmu. PN. Berarti itu lagi juga termasuk curhat dari Mas Bayu.
Nggih. Tidak termasuk godaan setan juga. Godaan setan Ya, juga. nggih. Nggih. Lembut tapi tidak disadari. Nggih. Berarti malah godaan setan yang lembut-lembut ini yang Yang berbahaya. bahaya. Yang Nggih. berbahaya. Kalau godaannya sing habis Cetok-cetok. cetok-cetok malah wah ini setan ini. Iya. Sampai Nabi Muhammad itu mengibaratkan apa ya? Ada semut yang berjalan di kegelapan malam. Jadi setan itu masuk ke dalam hati seseorang, ya itu bagaikan seekor semut yang berjalan di kegelapan malam. Semut itu kecil, udah malam, gelap, nah terkadang tidak disadari. Tidak disadari. Tidak disadari. Itu kalau versinya Ustadz Bayu. Tapi kan nanti kalau yang memversikan pendongeng juru kisah seperti saya nanti beda lagi. Gimana? Ada seekor semut yang itu ibaratnya sebagai setan. Aku adalah seekor semut, walaupun aku kecil, aku bisa menggoda manusia. Oh gitu, versinya kita kemas kepada anak-anak, versinya gitu. Jadi beda sama Ustadz Bayu versinya untuk yang dewasa. Saya mungkin yang versi anak-anak bisa mengadopsi juga dari materi beliau, saya adopsi, saya kemas lagi dengan versi anak-anak. Gitu. Sama-sama nemannya, sama-sama dakwahnya. Kemarin itu saya baca quote bagus banget. Ya. Dakwah itu bukan profesi, tetapi jadikan profesimu itu sebagai dakwah. Apa kau santri Manjung? Bagus. Kita harus suatu saat. Keren. Nunggu jadwal kosong ini. Untuk Kak Aris ini, mungkin nggak Kak Aris ini akan mengembangkan apa ya dakwahnya? Ini kan metodenya menggunakan dongeng, yaitu salah satunya dengan boneka, dan khususnya di dunia anak-anak. Terus nanti mungkin kedepannya itu bisa menggunakan wayang, entah itu wayang kulit atau wayang golek. Tentunya kan wayang ini kadang mempunyai karakter sendiri dan mempunyai suara tersendiri. Suaranya apa itu Janoko seperti ini, Werkudara seperti ini, dan itu untuk dakwah kepada orang tua atau juga kepada orang yang dewasa. Untuk Kak Aris gimana? Wah itu kelihatannya itu bagus juga Ustadz Bayu. Belum terlintas ini di benak kami itu. Bisa juga, tapi biasanya kan harus belajar lagi ya berarti lagi. Ya. Walaupun kita fokusnya di dunia anak-anak, RKS juga bisa juga mendakwai di dewasa juga, saya maksudnya kami. Tapi misalkan mau memakai media wayang, mungkin itu nanti tidak full juga. Misalkan sekedar wayang di bawah, nanti untuk memecah suasana saja digunakan seperti pas dakwah di dunia anak-anak. Bisa itu kelihatannya Ustadz Bayu. Cuma kalau wayang ini kan bisa diterapkan. Sudah punya karakter ya. Ya. Pak wayang kan sudah punya karakter, misalkan Janoko seperti apa, Werkudara seperti apa, Sakil seperti apa. Tapi mungkin bikin karakter sendiri kan bisa Kak. Sengkun itu ya, seperti bisa. apa. Nanti jadi wayang kulit, tapi nanti bentuknya Kak Rendra. Bisa. Bentuknya Kak Aris. Ya, bisa. Bentuknya menciptakan karakter sendiri. Itu ya dakwah yang sangat luar biasa kan, wayang bisa hampir mengislamkan tanah Jawa. Iya, tanah Jawa. Oleh Sunan Kalijogo, luar biasa. Dan itu juga jarang ya di Jumapolo. Oh, yang bawa wayang ini Sunan Kalijogo. Ya. Yang apa ya? Membawa wayang yang berbasis Islami. Berbasis Islami. Walaupun ada yang mengatakan wayang ini dari India. Asalnya dari India. Ya, Anoma. Kan dari India, terus sama apa ya, sama Sunan Kalijogo ini dibuat tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Punokawan. Jadi aslinya kan dari bahasa Arab, fatruk ala khairin, fasmir ala khairin fatruk ala bago. Lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Fasmir, orang Jawa itu tidak bisa mengatakan fasmir. Jadi semar. Gitu. Fasmir jadi semar. Terus ala khairin, kebaikan kan artinya. Nah, orang Jawa nggak bisa bilang khair, jadi gampangannya jadi gareng kan gitu. Terus fatruk kan nggak bisa orang Jawa itu berkata fatruk
angel lah. Heeh. Jadi Petro. Petro. Gitu. Terus Bago jadi Bago. Bago. Punokawan. Punokawan. Ya hampir mirip dengan metode dakwahnya Kak Aris. Mirip. Berarti sebenarnya kami para juru kisah atau pendongeng ini udah didahului Oleh para wali-wali dulu. Wali-wali dulu. Ya. Berarti Mungkin wali-wali dulu juga ini loh, juru kisah. Juru juru kisah sebenarnya. juga. Oke, juru kisah. Tapi makomnya lebih tinggi. Iya. Ya. Jadi mengislamkan, kalau kami mempertahankan keislaman. Alhamdulillah. Oke. Biasa. Nanti kalau media-media ini nggak kita isi tentang dakwah-dakwah Islam ini bisa bahaya nanti. Bisa isinya apa, Bar? Jangan sampai. Tobrut itu aslinya apa tuh? Tobrut itu. Apa sih, Bar? Nanti didit ya. Iya. Kalau Gus Idam itu tobat brutal. Ganti sing apik, Bar. Tobrut itu tobat brutal. Ya. Kalau zaman dulu kan tobat Lombok kan gitu ya, tobat Lombok. Kapok Lombok lah. Kapok Lombok. Pengen meneh kan gitu. Berarti juga mewarisi ini Sunan Kalijogo. Ya. Karena beliau juga mengkisah dengan wayang. Kak Aris ini mengkisah dengan metode ada bonekanya. Pengembangan sesuai mengikuti zamannya. Mengikuti zaman. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Perkembangan zaman. Tapi Sunan Kalijogo ini aku jadi penasaran malahnya. Memang di era-era Sunan Kalijogo ini menjadi Sunan setelah dapat apa ya, wahyu apa wayang itu apa sebelum ya? Jadi Sunan dulu baru bisa mengkisahkan Semar, Gareng, Petruk, Bagong, apa dapat kisah itu dulu baru jadi Sunan? Kira-kira. Kalau Sunan Kalijogo ini bisa dikatakan Sunan, aslinya wali itu kan banyak. Wali banyak, tidak hanya wali 9. Akan tapi kalau wali 9 ini kan sudah menjadi diorganisasikan. Jadi ada perkumpulannya. Di salah satunya itu di Gua Akbar. Ada perkumpulannya. Jadi setelah diangkat menjadi wali, jadi baru Sunan Kalijogo ini melihat perkembangan masyarakat seperti apa. Jadi menggunakan metode-metode yang kiranya apa itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan itu pernah sampai Sunan Kudus itu pernah menolak dengan metode tersebut. Wayang itu. Karena dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak baiklah. Kan tapi Sunan Kalijogo bersikeras, bersikekeh untuk mengadakan metode ini. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Karena kan dulu wayang dulu dengan sekarang kan beda ya. Di zaman itu memang wayang yang menjadi ini ya. Bisa menarik. Berarti ya hampir sama sih dengan kisahnya Kak Aris. Sama, guys. Jadi punya komunitas. Iya, terus pengembangannya juga ke anak-anak pakai boneka yang lihat dulu seperti apa. Sama, hampir sama. Kalau di komunitasnya ini Solo Raya berarti ya? Solo Raya. Ada berapa ini Kak? Berapa anggota kira-kira? Kurang lebih hampir 50-an kalau di Aset Duluran Pendongeng Solo Raya. Solo Raya. Berarti juga belum banyak ya? 50 loh? Ya, 50. Kalau di Karanganyar sendiri ada beberapa. Ya, belum banyak. Pernah nggak ngadakan event gitu? Buat lomba gitu misalkan. Lomba atau event dongeng, tapi yang adakan dari teman-teman juru kisah ya. Juru kisah. Kisah klasik kalau nggak salah belum nggih. Tapi kalau kita yang dari Aset Duluran Pendongeng Solo Raya itu sebagai juri itu sering. Yang adakan biasanya lembaga lain, instansi lain, kami sebagai jurinya itu sering. Sebenarnya bagus itu kalau misalkan dibuat lomba untuk anak-anak itu. Banyak. Jadi kalau anak-anak dakwahnya itu apa namanya? Belajar dakwah itu loh, dai kecil. Nah ini pakai kisah kan. Selain mengolah mereka untuk bercerita, berkisah kan juga suara yang apa tadi? Perut tadi kan juga harus belajar itu. Kalau kisah kan seperti itu, nggih. Iya, nggih. Kalau kayak Ustadz Bayu ini kan pakai hadis-hadis, dalil-dalil gitu. Metode nih gitu. Kalau juru kisah pakai audio yang dari perut gitu. Ya sama, cuman penyampaiannya saja kita bedakan versinya. Iya.
juga ketika kami berkisah atau mendongeng juga sama hadis-hadisnya pun juga kita Juga diikutkan. juga ikutkan. Sama pas penyampaiannya cuman apa ya? Mungkin untuk apa ya? Pengucapannya beda, maksudnya misalnya itu kalau beliau kan man sobaro dofiro gitu agak Iya. kalau kita Oke. man sobaro dofiro Oh, gitu iya. beda. Untuk pelafalannya. Untuk pelafalannya. Oke. Terus Kalau- kalau bercerita itu, mohon maaf, rasaku sedikit lebay, maksudnya melebihkan gitu loh. Saya audiennya Kecil, iya. Oke. Suara setan kecil Lah, gitu, setan besar gitu, lebay, hiperbola. Tantangan Kak Aris. Karena saya juga pernah disuruh ngisi di anak SD. ya Jadi ya saya pun kadang itu bingung cari materi itu bingung karena emang bukan makomnya, bukan Iya, iya. tempatnya. Pernah tempatnya. beberapa tempat itu suruh ngisi anak-anak SD. Jadi ya saya kesulitan untuk memfokuskan anak-anak untuk mendengarkan saya itu. Masya Allah luar biasa. Ya ini Nah, spesialisnya Itu- ini. tukeran ya Ustadz Bayu ya. Kalau saya diundang ke tingkat SMA beliau Oh. nanti kita tukeran. boleh cocok. Dicoba tukar jemaah nanti. Oke. Selain mendongeng nih, Kak Aris ini kan dulu juga guru di salah satu SD di Mapolo, terus ini ada juru kisah, terus juga di KUA. Aktivitas lain itu kira-kira apa? Satu lagi selain Baitul Quran. Baitul Quran. Kok padat menjadwalnya itu loh. Hobinya gitu misalkan apa gitu. Senengannya pokoknya nyabet nah. Oh, cocok gitu. Kalau ini semacam ziarah gitu mungkin itu gimana? Kalau kebetulan yang di tempat kami itu belum ada yang mengarahkan ke situ, mungkin nanti Situ. Ustadz Bayu bisa masuk, alhamdulillah ngelarang silat. Alhamdulillah. Wah, saya tuh. Kalau juga Ustadz Bayu nih yang Oh iya. Wah, saya Ustadz Bayu dulu juga pernah kebetulan kan di tempat kami ada kajian Ahad pagi juga. Itu tapi baru sebulan sekali. Dulu juga pernah sekali kita sama jenengan. Itu kebetulan pas Ustadz Bayu agak telat, jadi mungkin penyampaiannya kurang bisa jamaah, kurang bisa ngeklik banget, kurang bisa ngerayu. Lah bisa mungkin suatu saat nanti ngundang beliau lagi. Nah, yang harapannya kedua nanti bisa tujuannya ke situ. Soalnya belum ada. Kadang-kadang pas ngelihat yang jemaah sana gitu, ada wisata kalau religi, ini ada yang Kak gerakan, seneng nggak ya? Mengkisah itu kan rata-rata yang ada di Al-Quran. Itu juga sahabat-sahabat Nabi. Berarti jenengan juga punya ini kisah yang di tanah Jawa ini yang bisa dikisahkan, didongengkan. Misalkan nih yang tadi Sunan Kalijogo, terus Sunan Bonang, kayak gitu, ada nggak kisah yang Jawa yang bisa dikisahkan untuk anak-anak? Sementara ini belum, tapi seandainya nanti pas eventnya atau momennya Jawa. tuntutan seperti itu, belajar. Kita tetap belajar sebagai pendakwah. Ketika kita belum bisa di faktor tertentu, wajib belajar. Ada nggak kisah yang apa ya? Kisah yang membuat sendiri. Kisah tanpa ambil Quran, hadis, tapi yang buat jenengan sendiri, inovasi sendiri gitu ada juga. Inovasi sendiri ada. Itu biasanya kalau pendongeng itu, kalau dari senior kami itu, kalau bisa ada kisah atau cerita yang kita buat sendiri. Yang penting kan ketika kita buat itu ada serial hikmahnya, ada unsur mengajak kebaikan untuk anak-anak. Itu dulu juga pas mengisahkannya saya pas dari lembaga sekolahan pas kami masih di dunia pendidikan juga. Sekarang juga di dunia pendidikan sih, tapi belum tidak fokus. Nah, itu di situ. Ini juga pendidikan loh. Oh iya. Non formal. Non-formal. Juga pendidikan. Biasanya malah lebih masuk yang seperti Nah. itu. Tapi ini kalau nggak buka lagi catatannya agak lupa. Soalnya jarang dipakai. Biasanya yang pakai itu yang dari tabiin terus dari sahabat, dari Al-Quran, seperti itu yang kami pakai biasanya. Yang sebenarnya ada, karena emang
kalau bisa emang harus punya. Kisah-kisah di Jawa ini ya. Tapi gini Kak Aris, kalau ada seorang ya anak atau teman-teman nggih yang mau belajar atus jenengan ya ingin belajar apa ya kisah dan Ya. sebagainya itu kira-kira bisa nggak? Bisa. Ini nanti tapi diusahakan nanti kalau bisa sudah membentuk kelompok baru nanti maksudnya misalkan dari Puma yang Ya. akan Oke. mengadakan. Oke. Nanti Puma kerjasama dengan guru-guru TPA. Oh, Nah, gitu. nanti guru-guru TPA Kumpul. kumpul terus nanti kita adakan bahasannya workshop. Workshop. Nah, Oh, nanti terus nanti oke. mendatangkan dari senior kami Senior. bisa. Oh gitu ya. Seperti itu bisa. Jadi kerjasamanya seperti itu. Jadi bisa misalkan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, Jadi bisa. sekali workshop 2-3 takmir dapat Nah, ilmu iya. kan gitu. Biasanya nanti yang Sekali gayung 2 pulau terlampaui. biasanya Kira-kira seperti itu. Pepatah kekinian. Pepatah kekinian. Oh, iya. biasanya yang berminat nanti guru-guru TPA, guru-guru SD, PAUD, TK seperti itu. Nanti bisa misalkan tempatnya di mana, terus nanti workshop selama 1 hari full belajar dongeng, belajar kisah. Itu biasanya kayak gitu. Ya sudah. Kayak gitu butuh ini enggak sih Kak? Kalau nih nyanyi itu kan butuh bakat. Harus ada bakat dulu. Walaupun dia nggak ada bakat, sangat sulit sekali dan hampir nggak mungkin bisa bernyanyi. Yang benar yang pas gitu loh. Tapi kalau untuk suara apa tadi perutnya apa namanya? Ventriloquist itu apa harus ada bakat? Itu Apa bisa tanpa syaratnya mau belajar. mau belajar? Oke. Bakat Berarti nggak harus ada bakat khusus ya? tidak harus. Justru Berarti dulu kan bisa dipelajari gitu loh. pelajari. Dulu kan saya juga nggak punya bakat. Oh, Karena saya pokoknya sinau. santri. Karena santri itu sampai mati harus belajar. Kan banyak juga yang jalan-jalannya untuk menuntut ilmu belajar ternyata ya. Kalau beliau apa? Saya rada halus-halus itu ya. Padahal buaya sekali kalau talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Ya terus apalagi tadi Banyak masalah katorikon untuk diberi ilmu terus banyak sekali buaya. Makanya pokoknya tidak lepas. Mungkin beliau juga ketika mau ngisi kajian pun juga pasti belajar dulu. Kayak belajar. Intinya banyak belajar. Kalaupun nanti misalkan ada workshop, ikut workshop 1 sampai bahkan 2 hari, tapi kalau tidak belajar tidak biasa lagi hilang. Okay. Iya. Yang penting ada niat, ada minat dulu. Setelah itu baru mulai belajar yang berkisah, terus buat karakter suara sendiri. Iya. Untuk karakter suara kan kalau untuk yang boneka itu beda nggih. Untuk boneka kan harus pakai suara perut sendiri. Kalau untuk suara karakter itu kita bisa pas sambil beraktivitas apa gitu, misalkan mau suara anak-anak kita harus coba terus, misalkan coba misalkan gimana? Iya, aku sebenarnya pengen minum susu tapi nggak dikasih di sini. Gitu. Yuk, kakek. Aku pengen minum kopi Nesente. Gitu. Iya. Itu harus banyak belajar kita supaya gimana suara kita itu bisa banyak. Gitu. Harus gitu. Kayak dalang ya. Ya, kayak dalang. Tapi kalau dalang kan udah ada karakternya. Udah ada karakternya. Kalau pengkisah ini membuat karakter sendiri. Pun boneka tersebut juga buat karakter sendiri. Cuman bahasanya kan nggak boleh sampai bibirnya bergerak pun nggak boleh sebenarnya. Makanya dibahasakan bahasa perut. Kalau dari hal yang cobaan terberat, jadi kan mau belajar ini harus bermodal dulu nggak sih dulu Kak Aris? Jadi misalkan aku harus belajar ke sana itu, katakanlah kuliah itu tadi kan butuh modal nih. Nah itu berarti kan setelah menikah. Nah itu untuk apa namanya, godaannya apa berat apa enggak, apa lancar aja aku kuliah ya oke terus belajar, istri juga mendukung gitu, apa memang ada kendala-kendala dulunya nggak boleh gitu. Jadi harus ngapain dakwah kayak gitu kan gitu, apa sih katakanlah meremehkan gitu, ada nggak sih untuk berdakwah seperti untuk anak-anak kecil kayak gitu?
Kalau Kan targetnya anak kecil gini ya. ya ini kalau untuk godaannya, kalau apa kendalanya itu terkait belajarnya itu tadi, alhamdulillah lancar-lancar saja Lancar-lancar semuanya. saja. Hanya ketika godaannya atau kendalanya itu ketika pernah, biasanya kan saya dongengnya di usia di lembaga TK dan SD. Nah kemarin baru sekali itu diundang untuk dongengkan di tingkat SLTP di daerah Sragen. Nah itu baru sampai 3 hari 3 malam belajar beneran tanpa yoga. Iya beneran. Bisa tanya sama istri, sampai siang belajar, malam belajar, sampai 3 hari 3 malam. Soalnya belum pernah sama sekali ya. Oke, didongengkan apa ini tingkat SLTP, sampai beneran. Itu kami kemas supaya yang kami sampaikan ke anak-anak SD, TPA itu kita kemas lagi, terus penyampaiannya ke anak-anak tingkat SLTP bisa masuk. Ternyata usaha itu proses itu tidak mengkhianati hasil. Belajar tidak mengkhianati proses. Kebalik ya. Pokoknya 3 hari 3 malam itu akhirnya alhamdulillah lancar, fokusnya pun juga bagus dari audiensi yang tingkatnya SLTP. Intinya baru sekali itu. Nah, terus untuk kendalanya juga ketika ada yang kalau dari guru kami kan ketika dongeng itu nyawanya pendongeng atau juru kisah itu di sound system. Ketika sound systemnya itu bahasanya rewel, berarti nanti bisa saja dongeng kita gagal. Dan saya juga sudah mengalami 2 kali seperti itu. Jadi emang gagal total, tapi bukan dari intern. Jadi eksternnya juga pengaruh ya. Ekstern ngaruh sekali. Mungkin kalau Ustadz Bayu juga gitu. Kita Ustadz Bayu ketika megang mic gini yang langsung gitu langsung enak ya. Semangat ya. Mantap ya. Ngono ya Ji ya. Tapi kalau pas apalagi hadroh ya. Hadroh kan lebih kompleks. Mulanya saya cocok dengan Puma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika megang mic-nya mulai rewel, udah tanda-tanda ini, tanda-tanda. Nah, mungkin kegagalannya situ, dan 2 kali sudah. Karena semua harus ini ya, harus kerjasamanya memang benar-benar terbentuk. Kayak ketika ada yang request, Aris besok mengisi kegiatan dongeng di TPA kami atau di sekolahan kami ya. Biasanya saya mohon besok disiapkan sound yang tidak rewel ya. Gitu. Tidak harus bagus, tapi yang penting tidak rewel. Yang ya, kendalanya pokoknya itu seputar itu saja. Untuk belajarnya alhamdulillah pokoknya fine-fine saja. Yang penting pokoknya mau belajar. Ada yang belum pernah kita coba, terus wayangan gitu nggak apa-apa, sampai malam belajar terus. Ngapal nih hadis lengur pernah dihafal nih. Karena harus ada, selain kita menghibur, harus ada ilmu yang harus wajib, ilmu yang masuk harus wajib. Karena kalau cuma sekedar menghibur sih ya nggak ada ilmunya, nanti sia-sia lah. Kayak hiburan yang lain-lain. Akan pendakwah. Nanti dibandingkan apa bedanya pendakwah dan pelawak. Harus ada ilmu yang disalurkan. Mungkin gitu. Alhamdulillah luar biasa. Cip sekali. Ya, mungkin itu dulu pertemuan kita di part kedua ini bersama Kak Aris. Dan kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman pemirsa, semoga sehat selalu dan tetap subscribe untuk channel Puma Ngopi. Ngopi. Sebelum kita tutup, kita doakan dulu dari Ustadz Bayu, monggo, untuk supaya kita tetap istiqomah, kita berdakwah, kita berbagi ilmu, dan juga untuk teman-teman pemirsa juga sehat selalu dan kuotanya ada. Jadi bisa untuk terus menonton channel-channel dari Puma Ngopi yang akan kita update terus dari teman-teman kreatif. Monggo Ustadz Bayu untuk kita doa dulu.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Tutup sekalian. Oke. Tetap di Puma Ngopi jadilah santri yang sanggup meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi dan para kiai. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.